Hai, kembali lagi di channel Abel MTV, channel kesayangan kita, channel yang akan memberitakan kabar timnas Indonesia terupdate. Gua bakal rangkum berita-berita timnas Indonesia, makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Vietnam makin percaya diri menghadapi Piala AFF. Usai sapu bersih uji coba melawan klub Korea Selatan, Vietnam makin percaya diri, tidak lagi anggap timnas Indonesia sebagai ancaman serius dalam Piala AFF 2024. Ini dikarenakan Indonesia mengirimkan timnas U22-nya di Piala AFF. Belum lagi negara ASEAN yang lainnya tidak begitu serius mempersiapkan Piala AFF seperti Thailand yang tidak menurunkan pemain inti, Malaysia apalagi. Dan yang teranyar adalah timnas Laos yang mengirimkan timnas U22-nya. Waduh, ampun kakak Vietnam, silakan lawan saja adik-adik kita ya, hitung-hitung tes kemampuan. Ketika ditanya pesaing terberat di Piala AFF kepada Vietnam, Vietnam menjawab, bukan Indonesia, inilah lawan paling misterius Vietnam di fase grup Piala AFF, tulis Soha. Dengan skuad yang beranggotakan pemain inti U22, tim Indonesia terbilang tidak ternilai di Piala AFF 2024. Namun ada tim yang lebih sulit prediksi di mata para ahli, yakni Filipina. Beberapa sumber mengatakan bahwa pelatih Albert Capelas akan memiliki tentara kuat yang lengkap dengan bintang-bintang yang bermain di luar negeri seperti Gerrit Holtman, Santiago Roblico, Michael Kemptel, Jefferson Tabinas, Patrick Reichhold. Namun beberapa sumber juga menyebut tim Filipina kekurangan banyak pilar karena Piala AFF bukan bagian dari FIFA Matchday, tambah tulisan tersebut. Tak hanya itu, Vietnam juga sangat pede bisa lolos di Piala Asia 2027. Media Vietnam Soha mengklaim peluang untuk lolos Piala Asia 2027 cukup besar karena tidak akan berjumpa Thailand dan timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan dimulai pada 25 Maret 2025. Hanya 6 tim teratas dari 6 grup yang akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 bersama dengan 18 tim sisanya yang merupakan tim yang telah memasuki babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos otomatis. Khususnya berdasarkan hasil divisi grup, unggulan di atas dapat dilihat bahwa timnas Vietnam akan memiliki keuntungan besar terlepas dari grup mana mereka berada di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam tentu akan menghindari tim-tim kuat seperti Suriah, Thailand, Tajikistan, Lebanon, dan India karena mereka berada di grup unggulan yang sama. Resmi, PSSI merilis harga tiket pertandingan fase grup timnas Indonesia pada kejuaraan Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Berikut daftar harga tiket timnas Indonesia di babak grup Piala AFF 2024. Premium West 300.000, Premium S 225.000, Garuda West 200.000, Garuda S 150.000, Garuda South 125.000, Garuda North 125.000. Murah meriah bukan? Silakan yang bila pengen langsung ke stadion menyaksikan timnas Indonesia berlaga, beli tiketnya. Resmi, Brisbane Roar bisa lepas cepat Rafael Strike ke timnas Indonesia. Update terbaru, klub mau melepas Rafael Strike pada 17 Desember 2024. Kata Sumarji, Coach Sintayong minta agar lebih cepat bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Kami serahkan ini ke Pak Erick Thohir untuk berbicara ke klubnya Rafael Strike, kata Sumarji. Sementara ini untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner, Sumarji mengaku belum ada kabar terbaru. Untuk Ivar dan Justin Hubner belum ada kabar. Kami tetap berusaha agar mereka bisa bergabung, kata Sumarji. Brisbane sudah mau melepas Rafael Strike 17 Desember nanti, tapi STY minta lebih cepat dan ET lagi komunikasi dengan Brisbane. Gimana guys menurut kalian? Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe.
Semoga kalian rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali yang mempertanyakan kenapa Jens Revan tidak dipanggil ke timnas senior di Piala AFF, sedangkan Hoki Caraka dipanggil. Tetapi Jens Revan menerima dengan lapang dada keputusan Sintayong tidak memanggilnya ke skuad AFF 2024. Ya, itu keputusan sudah terjadi dan tentu saja itu keputusan pelatih Sintayong. Jadi sekarang aku memilih fokus untuk Piala Asia U20. Ya, ini keputusan sudah dibuat. Tentu aku berharap untuk bisa promosi ke timnas senior. Tapi tak masalah, ini juga hal yang baik. Sebuah harapan untuk bisa promosi ke level yang lebih tinggi, menunjukkan kemampuan apa yang bisa aku lakukan di level yang lebih tinggi. Aku respect terhadap pilihan yang sudah diputuskan ini. Sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Good luck. Dia Arkan Kakak adalah pemain yang memiliki potensi. Aku berharap yang terbaik untuk dia. Semoga sukses. Aku berharap dia tampil baik dan masuk skuad final untuk Piala AFF. Semoga dapat menit bermain dan mungkin mencetak gol juga. Semoga dia bisa menunjukkan kemampuannya. Dan aku berharap yang terbaik untuk dia dan segenap tim. Jadi itu adalah harapanku. Luar biasa. Kedewasaan Jens Revan, selalu sukses dan sehat selalu ya Jens. Indonesia menjalani uji coba melawan Bali United. Skor akhir 2-1 untuk timnas Indonesia yang dicetak gol Arkan Kakak melalui penalti, dan yang kedua adalah gol dari Marcelino Ferdinand. Meski menang, banyak sekali catatan minim bagi Sintayong untuk timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyatakan fisik pada pemain untuk Piala AFF 2024 yang sedang menjalin pemusatan latihan TC di Bali masih jauh dari harapan pelatih Sintayong. Pada intinya dari fisik masih jauh ya, jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin, sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan, pagi latihan, sore latihan, kata Sumarji. Ya memang betul, anak-anak yang dikirim memang harus siap meningkatkan kualitas, terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus, ucap Sumarji. Jadwal pertandingan ASEAN Cup 2024 padat. Timnas Indonesia buka opsi sewa pesawat. Ya itu sebenarnya dengan soal jadwal yang padat, kita sudah hitung. Jadwal yang padat itu sebenarnya dari Myanmar kita lawan Laos itu akan di Solo. Mepet sekali nih. Tanggal 9 ke 12 itu mepet banget loh. Karena apa? Kita harus transit 3 kali. Terus yang kedua ketika lawan Vietnam, setelah lawan Laos kita harus terbang ke Vietnam, kata Sumarji. Yaitu harus realistis. Harus realistis kita melihatnya itu. Kenapa? Karena kita melihat dari Solo kita harus transit dulu ke Jakarta. Setelah Jakarta kita harus transit dulu. Kalau tidak salah tiket yang kita siapkan itu, kalau nggak Singapura, Malaysia, baru setelah itu kita terbang ke Vietnam. Nah ini akan butuh waktu karena kan harus 3 kali turun angkat barang nih, angkat koper nih. Ini akan juga butuh waktu karena transit. Ini juga jadi apa namanya, realistis lah kita di dalam menghadapi suatu pertandingan. Tetapi kembali lagi, yang harus kita siapkan adalah mental lanjutnya, mental dan fisik para pemain. Maka kalau ditanya kaitannya dengan soal apakah tidak ada charter dan sebagainya, sampai saat ini belum ada dan kita akan lihat nanti perkembangannya. Nah yang pasti PSSI dalam hal ini Pak Ketua Umum pasti akan memberikan yang terbaik buat tim, apapun itu tutupnya. Ada satu orang pemain yang menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia, yaitu pemain keturunan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Victor Detan, lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT pada 11 Juli 2004. Nama lengkapnya adalah Victor Johnson Benjamin Detan. Ia berposisi sebagai sayap kanan dan gelandang serang. Ibunya kewarganegaraan Kanada, sementara ayahnya asli Indonesia. Dia bermain untuk klub PSM Makassar. Di bio Instagramnya terdapat bendera Belanda, namun belum diketahui apakah Victor memiliki darah Belanda atau tidak. Ketampanannya dan permainannya yang bagus menjadi daya tarik timnas Indonesia di Piala AFF. Patut kita nanti permainannya di Piala AFF.
Oke, cukup sekian kabar Timnas Indonesia terupdate hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye.